target UTS-nya gitu. Jadi, tinggal termasuk nasi laporannya udah sampai mana gitu. Baik, kalau gitu ada yang mau mulai duluan nggak? Ada yang mau maju duluan? Kita mau ngecek progresnya ya? Oke, silakan ya, kalau yang mau ini, kelompoknya. Kalian memang suka silent ya? Kita mulai dari kelompok mana, terserah mana aja boleh. Ada yang sudah ready? Ini waktunya terus berjalan nih ya. Kita mau waktu takut habis gitu. Yang kelompoknya siapa aja lah yang mau yang sudah ini yang udah dikerjakan kan jangan suka diem-diem kali ini suka ini apa perkataan kali ini mungkin perkataan sunyi ya. Kelompok saya, Pak. Ini gimana? Bapak izin share screen ya, Pak. Ya coba deh kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan progres kami. Mungkin bisa langsung aja. Kemarin kami sudah menjelaskan deskripsi lahan, kemudian properti di sekitar lokasi, berikut lokasi tanah yang akan kita beli, berikut foto existing lahan, foto menuju foto akses menuju lahannya, kemudian
kemarin juga sudah dijelaskan foto sekitar lokasi. Dan ini adalah progres kita selanjutnya yaitu analisis SWOT yang dimana kekuatannya itu pertama lokasi strategis dekat dengan sekolah, transportasi umum, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian luas lahan dengan ukuran yang memungkinkan untuk berbagai pembangunan seperti perumahan. Yang ketiga ini adalah lahan telah memiliki surat legal yang lengkap sehingga memudahkan proses pembangunan dan pengurusan izin. Kemudian kondisi wilayah yang tidak rawan bencana seperti banjir. Untuk weakness-nya itu yang pertama ada bentuk atau topografi lahan yang tidak teratur yang dapat menyulitkan perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua ada harga lahan yang tergolong mahal untuk pembangunan perumahan. Dan opportunities-nya ini kenaikan harga properti akibat dari lahan lokasi yang terdapat di pusat kota sehingga mendorong harga lahan naik dalam jangka waktu tertentu. Kemudian adanya juga potensi kerjasama dengan pengembang properti yang dapat meningkatkan nilai proyek akibat lokasi lahan di pusat kota. Kemudian tantangan itu ada banyaknya lahan serupa di daerah tersebut yang juga dijual atau dikembangkan dapat menurunkan daya saing. Selanjutnya, kestabilan ekonomi seperti inflasi atau suku bunga yang tinggi dapat berdampak pada investasi dan minat pembeli. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya yaitu Safa. Bisa dijelaskan slide ini? Dua rumah, dua lantai. Yang pertama tipe dengan ukuran 200, data ukuran tanahnya, lebar tanah bagian depan 10 meter, panjang tanah ke belakangnya 20 meter, luas tanah keseluruhan 200 meter. Dan data ukuran bangunan, luas bangunan lantai 1, 139,1 meter, luas bangunan lantai 2, 142,9 meter, luas bangunan lantai atap, 29,7 meter, jadi total luas bangunannya 311,8 meter. Selanjutnya ada rekapitulasi biaya yang akan dijelaskan oleh Yana. Ini kok langsung rekap ya? Iya, Pak. Oh, Iya ini Pak, kok RAB rekap? RAB yang keseluruhannya ada di Excel-nya Pak. Jadi yang di PPT dimasukinnya yang rekapitulasi biaya saja Pak. Apa kamu beneran ngitung pakai itu nggak? ASP 2023 nggak? Oke, Pak. Sudah digunakan. Minggu lalu saya ada jelasin ya, pakai ASP 2023 ya. Jadi ada Iya, Pak. eh, ada tahapannya gitu. Tahapannya itu juga ini juga nggak sesuai tahapan ya. Kayaknya mungkin ngambil dari pekerjaan sebelumnya kayaknya. Ini pekerjaannya udah total selesai ya ini. Dia ada tahapannya itu. Pakai lihat di buku itu ya, ada tahapan yang eh, bikin galiannya berapa, volumenya. Itu nggak volume tanahnya berapa galiannya. Iya, Pak. Ada, Pak. Volumenya di Excel, Pak.
Kedalaman pondasinya berapa? Tapi tahapannya ini nggak mirip seperti yang dibuat di buku itu kan? Beda. Ini kan ikut tahapan yang ada nih. Jadi pelajarnya udah sering banget memang mahasiswa tuh kadang ngambil yang udah jadi pasang. Itu sebenarnya ketahuan nih, maksudnya tahapannya itu harus mengikuti pertama ASP 2023 dan tahapan penyusunan mengikuti yang buku itu. Kan ada tahapan-tahapannya itu. Ikutin seperti itu gitu tahapan. Nggak mesti langsung selesai satu pekerjaan, nggak apa-apa, tapi mengikuti tahapan yang dilakukan oleh uh, apa itu yang tahapan di buku itu gitu. Gitu sih. Kalau punya orang memang langsung jadi juga ada sih sebenarnya. Cuma menurut saya sih janganlah. Kan kita proses belajar ya. Maksudnya kita ngikut tahapan yang ada aja. Biar lama dikit juga kan kita masih ada waktu sampai akhir semester gitu. Apa? Itu ya kali ya. Coba nextnya apa? Next. Nextnya apa? Slide. Terus ada lagi? Ada. Oke, kembali lagi ya. Saya ingatkan ya. Eh, harus mengikuti tahapan yang ada, gitu ya. Nggak boleh langsung lompat tiba-tiba langsung jadi RAB aja gitu, nggak bisa. Jadi ada dan harus sesuai AHSP 2023. Kan AHSP 2003 tuh ada apa tuh koefisien-koefisiennya gitu ya. Nggak mungkin muncul langsung satu nilai gitu ya, nggak bisa. Itu yang seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil dari sumber mana langsung jadi gitu. Memang nggak gitu gitu ya. Jadi kita tahap yang kayak gitu gitu. Jadi saya screen sedikit ya. Saya screen dulu lagi. Saya ulang lagi ya. Ditutup dulu nih. Saya mau saya ulang lagi ya. Kita menghitung berdasarkan tahapan. Ini ada tahapannya. Tahapan rumah apa, pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton bertulang. Bertulang macam-macam. Beton satu, dua, banding tiga. Pekerjaan dinding besar, pekerjaan atap, pekerjaan lantai, pekerjaan ini bertahap. Di dalam pekerjaan ini ada perhitungan volume namanya. Volumenya mana? Enggak muncul tiba langsung ting muncul itu enggak. Dia ada hitungan berapa kali berapa. Nanti lihat di bukunya seperti apa gitu ya. Ada kerjaan apa lagi misalnya fondasi. Penampangnya berapa? Luas penampang kali kelilingnya kayak gitu. Jadi ada tahapan ini ya tahapan. Dan untuk perhitungannya ada ASP 2023.
Ada yang kemarin saya sudah jelaskan ya, seperti ini, ada ini berapa nilainya. Ini satu sheet Excel sendiri. Nanti ada volumenya sendiri. Ini kan per 1 meter kubik per 1 meter persegi. Ada yang muncul nih. Ini berapa mas? Ininya ada muncul kayak gini. Nah, kalau material nanti harus ada yang nah itu berapa? Ini mas ada. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kucuk-kucuk langsung tiba ping angka ting langsung jadi gitu nggak bisa langsung jadi. Itu banyak sih di download juga banyak di internet banyak banget, yang udah jadi juga banyak. Dan memang kalaupun ada, kalian boleh referensi tapi nggak akan sama seperti yang pakai ASP 2023, pasti beda. Saya jadi ini ada tahapan yang harus diikutin. Ini ada tahapan waktu pakai itu apa ton kayak baja berapa, ini harus ada itu kayak gitu. Ada bahannya, tenaga kerjanya, datanya gitu ya. Ini kalian harus pindahin satu-satu pekerjaan kalian nih per meter kubik berapa. Salah satu ini satu sheet dulu, satu sheet, satu sheet, satu sheet, 10 begitu. Oke, oke itu berarti salah gitu ya. Tadi kalau itu submit saya coret salah. Oke, oke next berikut lanjut. Berikut kan kemarin udah diskusikan. Oke, coba dong kita waktunya nih. Kelompok 1 ada? Pagan, Farhan, Rere, Dwi, Puci, nggak ada? Nggak ada. Kita balik ke kelompok belakang aja deh. Kelompok 7 ada? Nadira, Ila, Faima, Kemal ada? Ada, Pak. Nah, ya, sampai mana? Kelompok saya sampai perhitungan pekerjaan beton bertulang yang seluf, Pak. Nah, boleh dilihatin. Sebentar, Pak. Mau izin share screen ya, Pak. Ya, oke. Jadi untuk luas tanahnya 180 meter persegi, luas bangunannya 48 meter persegi, tipe rumahnya itu tipe 48. Sama kayak di buku Eh, banget ya. iya, Pak. Ngambil Ukuran contoh rumahnya dari sama juga. buku. Kenapa, Pak? Ukuran rumahnya sama juga. Iya, tapi denahnya saya buat ulang jadi nggak terlalu sama sih, Pak, ukurannya. Kalau luas bangunannya di buku sekitar 46 atau 47 sekian gitu, Pak. Ini 48 ya. Di buku 48 ya. Eh, Itu ka- tanahnya 100. tapi karena denahnya berbeda, jadi untuk fondasi dan item lainnya itu perhitungannya agak beda, Pak. Kalau nggak mau pakai pagar nggak apa-apa, ini kan pagar di buku pakai pagar. Mau nggak pakai pagar nggak apa-apa, nggak usah. Oh, baik, Pak. Ini volume galian untuk tanah pondasi ada 39,8 meter persegi. Untuk
meter kubik maksudnya. Fondasi pagarnya 25,11 meter kubik. Perhitungan volume. Coba di atas ya. Nanti sama persis ya? Sebentar, Pak. Jangan sama persis, maksudnya itu cuma stepnya kayak gitu. Jadi nyalin dong. Enggak, Pak. Beda. Sebentar, Pak. Izin share screen lagi ya, Pak. Cara pengerjaannya udah benar, tahapannya udah benar, tapi jangan sama persis itu nanti copy namanya. Ini, Pak. Kalau volume galian dan lainnya beda, Pak, karena denahnya juga ukurannya saya bedain. Denahnya beda ya? Coba lihat denahnya. Kalau yang itu, yang lah. Kalau itu, oh ininya beda. Iya, layoutnya beda. Beda ya. Ya, beda. Ini beda ya. Seharusnya sih sebenarnya sih pengennya tuh itu contoh aja gitu yang sama, contoh proses saja. Sebenarnya mau pakai denah lain juga ukuran berbeda nggak apa-apa, ukuran 45 misalnya sama. Jadi nggak mesti 48. Oh, berarti bisa tergantung kita ya, Pak, ukurannya. Boleh bebas selain 48. 52 mau terserah. Ini kan cuma contoh aja, contoh. Saya ada sih, Pak, buat denah yang baru ukuran 87, mungkin nanti saya ganti lagi. Gitu. Tapi prosesnya ikut ini. Baik, Pak. Nah, kayak gitu nggak apa-apa, ikutnya memang agak lama. Nanti pondasi ini bener nih, ini udah bener. Excelnya muncul nih pondasi. Nanti sebenarnya ada persiapan nih. Nah, denah pondasi yang sebelah kiri kan ada ini tuh, apa? Kayak apa itu? Yang punya yang sheet 1 tuh apa denah, sheet 2 pondasi, beton. Nah, kayak gitu maksud saya tuh. Jadi ini pasti ada kayak gitu. Kalau nggak muncul tiba-tiba ujung rekap, oh, nggak mungkin. Oke. Apalagi nanti perhitungannya kita pakai ASP 2023. Harus muncul tuh yang 2023-nya ada nggak? Mulainya apa? Koefisiennya mana? Per meter kubiknya berapa? Kayak gitu. Jadi dia akan muncul proses perhitungannya. Nah, itu yang benar. Kayak gitu sih. Kira-kira gitu ya. Baik, Pak. Kita Nadira udah sampai mana? Situ ya? Baru sampai, iya, Pak, ini. Oh iya, nggak apa-apa. Kolom untuk pagar. Saya lebih menghargai itu. Karena dikerjakan. Walaupun masih salah ya, nggak apa-apa juga. Pak. Namanya masih salah. Nanti kita pelaporan kan dinarasikan laporan.
minggu depan nanti kan proses lagi. Nah, nggak apa-apa, sampai mana nih minggu depan kan gitu. Karena pas waktu UTS-nya kan nanti laporannya berupa laporan yang dari land offering sampai mana nih. Nah, itu perhitungannya. Ya nggak mesti selesai sampai mana perhitungan yang misalnya pondasi atau sampai mana nih beton mana nih kolom. Nah, kayak gitu hitungannya gitu kolom di awal. Emang kalau bisa sampai ini bagus. Kayak gitu. Contoh-contohnya bisa kayak gitu. Tapi bukan berarti di copy sama, disalin, bukan. Ya harus berbeda. Kira-kira paham ya apa yang maksudnya ya? Ngerti ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Karena kalau kita copy, kita nggak tahu cara prosesnya gitu. Terus sih. Oke, kalau gitu, ini ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak selesai ya? Oke ya, nggak ada ya? Oke, sip, makasih. Dira. Next, kelompok 6. Kelompok 6. Siraj, Hani, Rizky, Kalita. Ada nggak? Itu Nadira di checklist ya, yang udah itu ya. Baik, Pak. Kamu udah yang kedua ya berarti ya. Kalau udah kedua berarti checklist kedua. Satu. Udah ke Excel. Kelompok 6? Kelompok 6 nggak ada. Kelompok 5. Ini kelompok 6 Siraj, Hani, Rizky, Kalita nggak ada. Belum selesai ya. Ya gimana? Eh, ini juga sama ya. Maksud saya, palingan kamu bikin sendiri nanti. Kamu itu sendiri volumenya. Ini mungkin punya orang kali ya. Maksudnya, eh, kamu mungkin bisa jadi referensi boleh, tapi nggak bulat-bulat kamu ngikutin ini gitu. Jangan. Nanti kamu nggak dapat ilmunya gitu. Ini kan bukan kamu yang ngitung kan, pastinya. Jadi jangan gitu, maksudnya jangan, oh ini hasil kamu, jangan. Saya lebih seneng misalnya ngikut yang kayak Nadira buat, walaupun salah dia, apa-apa, tapi dia bikin sendiri. Dia bikin, walaupun salah juga bikinnya sama persis kayak yang di buku gitu. Tapi ada usaha dia bikin prosesnya gitu. Kalau ini kan langsung jadi nih, berbuk kan. Jadi tidak begitu gitu ya. Jadi kemungkinan besar nih bukan kamu lah yang bikin, gitu ya. Kira bisa dilakukan nggak? Iya, ini bukan. Ini udah orang ini sendiri gitu, udah pakai sendiri. Percayalah, saya kasih tahu gitu. Jadi mendingan bikin yang kalian bikin. Gitu. Karena kan kalian mau belajar itu kan dengan RHP kan.
Jadi nggak langsung muncul gerebuk jadi gitu. Nah, gitu ya. Berarti belum bisa. Nggak apa-apa kalau kamu memang belum bikin nggak apa-apa artinya. Ya ntar PR-nya harus bikin gitu. Jadi gitu sih. Oke. Tapi minggu depan kalau bisa ada progresnya bikinnya sampai mana? Oh, pondasi, Pak. Oke. Apa tadi beton atau tulangan? Oke. Jenahnya ada nggak? Oke, nggak bisa. Oke, kelompok 6 skip dulu ya, nggak bisa ya. Kelompok 5 ada nggak? Junke, Ibnu, Deril, Nabila. Ada nggak? Oke, nggak ada. Skip. Kelompok 4 dia Devina udah tadi ya. Kelompok 3 Alfianto, Aziz, Jenova. Ya Pak, saya Pak Ya, mau izin share screen. ya. Lanjut kelompok berapa? Kelompok 3 Pak, sama Alfianto sama Aziz. Nggak ada namanya. Ya, coba. Itu nama kamu nggak ada di kelompok 3. Ya Pak, sebentar Pak, jaringannya. Oke Pak, jadi dari kelompok saya tuh progresnya tuh coba di next talk. Suara saya masuk nggak Pak? Ya. Ya, bentar Pak, jaringannya agak ini Pak. Nah jadi di sini progresnya tuh detail lokasinya di Jalan Karang Asih 1, Karang Satria, Tambun Utara. Luasnya tuh kira-kira 500 meter persegi, Pak. Untuk harga tanah per meter perseginya itu 1.800.000, KDB-nya itu 30%, KLB-nya 0,6 meter persegi. Oke, next stop. Untuk batas lahannya itu utara lahan itu ada kantor Kecamatan Tambun Utara itu kira-kira 5,7 km. Di timurnya ada Pasar Bersih Alamanda kira-kira 1,7 km. Di barat itu ada Rumah Sakit Pina Tambun Utara itu jaraknya 700 meter. Di selatan itu ada SMA 1 Kota Bekasi jaraknya 3,2 km. Next stop. Untuk tipe rumah yang kita pakai itu um, ini yang satu lantainya tipenya 45, luasnya kira-kira 6 kali 7,5 meter persegi. Fasilitasnya ada 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, 1 AC, dan carport. Next stop. Untuk yang rumah 2 lantainya itu kita desainnya tipe 70. Untuk luasnya itu 7 kali 10 meter persegi. Untuk fasilitasnya itu ada 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur, ruang tamu, ruang keluarga, 1 AC, sama carport. Jadi next. Untuk analisis SWOT-nya itu lokasinya berkembang, drive propertiesnya memiliki potensi yang meningkat. Untuk kekurangannya itu aksesibilitasnya hanya cukup 1 mobil, lahan yang terbatas untuk ekspansi. Terus ada peningkatan fasilitas perkotaan di sekitar, permintaan perumahan yang terus meningkat, dan juga perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi yang tidak stabil karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan nilai propertinya, Pak. Oke, Pak. Untuk kelompok kita update-nya baru segitu, Pak. Saya mau nanya, Pak, soal RAB, Pak. Ya.
Itu volume itu kita dapatnya dari mana ya Pak? Angka volume itu? Volume ya dari gambar. Kan kamu punya gambar tuh, denah. Punya denah. Iya Pak. Denahnya ada. Oh denahnya Tok, tolong denahnya Tok. Ini kayak tadi tuh Excel itu kamu coret aja itu salah pasti. Kamu pasti habis punya orang. Enggak Pak, kalau itu kita pakai punya Anto karena tempat magang kemarin. Jadi contohnya seperti itu Pak. Artinya bukan untuk pekerjaan ini, artinya bukan bukan dari hasil untuk yang rumah ini. Oh jadi em, model Excel-nya bukan kayak gitu berarti ya Pak? Bukan, sudah pasti bukan. Oke baik Pak, baik. Jadi susunannya kayak gimana ya Pak kalau boleh tahu Pak? Kamu Ya. udah download bukunya belum? Apa? Udah Apa Pak? Maaf. ASP belum? Buku Pak? Iya, kan ada bukunya tuh. Belum Pak. Eh, maaf Pak, suara Bapak jaringannya kurang ini mungkin. Kamu udah download bukunya belum? Belum Pak, kalau bukunya. Oh udah Pak. Ya, kamu buka Iya dulu. Pak, bentar Pak. Kan kemarin udah saya jelasin, tadi juga udah saya jelasin. Udah Terus, Pak, yang Bapak kirim kemarin ya Pak? iya, Iya. 2023 buka dulu itu. Jadi ada prosesnya. Kamu ada proses, kamu kan ada gambar. Nah, Iya gambar Pak. ini kan ada galian. Misalnya galian pondasi. Iya Pak. Kalian makanya kalian kayaknya udah berapa kali saya jelasin. Kemarin juga saya jelasin. Tadi barusan saya jelasin juga. Coba maksudnya kamu menyimak juga gitu ya. Kan kalau berkali-kali juga nih, gitu ya. Eh, Kalau pondasi, kamu kan harus gali dulu, digali dulu. Kan ada di bukunya tuh ada contohnya. Kan kemarin udah tadi pagi tadi juga barusan udah jelasin juga. Iya Pak. Jadi coba dengar, kan udah di buku juga udah saya kasih. Itu kan dari gali pondasi kan, nah pondasi denahnya mana? Denahnya kayak gini nih contoh ya denah. Tapi bukan berarti kamu ngambil sama persis kayak di buku ini, tidak ya. Hah? Iya Pak. Iya, kamu bikin rumah terserah gimana. Terus kamu ini kan denahnya ada pondasinya. Kamu gali kan pondasinya ada galiannya kayak gimana? Galian misalnya galinya segini dalamnya, ini luasnya, ini luas galian kali udah dapat luasnya nanti kamu kali panjang keliling nih, keliling bukan nih keliling nih, kelilingnya ada nih, kan luas dikali keliling semua ya kan dapat volume begitu. Oke Pak, baik Pak. Jadi gimana luas sama pondasinya itu ya Pak? Berarti kalau dapat volume itu ya. Iya, volume galian ada, volume kolom nanti ada. Volume kan banyak. Jadi ada contohnya kamu ikutin di sini aja ngikutin. Tapi bukan berarti kamu copy persis ya. Iya Pak, baik Pak. Prosesnya tuh kamu ikutin ini gitu. Kerugian pasir bawah ini kan nih. Berapa senti? Ini kan kayak gini berapa senti. Kamu tapi rumahnya kayak kan beda-beda. Nah, ini pasang pondasi batu bata, misalnya batu bata. Kamu mungkin jangan batu bata, misalnya kamu batu kali misalnya. Kamu cari batu kali di ASP 2023 ada pondasi batu kali. Nah, gitu ya. Yang kebetulan batu bata, kamu pakai batu kali misalnya. Atau kamu pakai apa pondasi apa Jalan Raya atau pondasi setempat, pondasi menerus. Nah, kamu cari di ASP-nya, kan dihitung nih. Misalnya batu kali volumenya dihitung 1 meter kubik pondasi berapa, kan ada. Terus pekerjaan slough, sloughnya ada berapa.
Jadi nggak langsung gedebuk jadi itu nggak begitu. Apalagi kayak tadi tuh udah ada mutu betulnya itu kayaknya nggak, kamu harus lihat lagi yang ASP 2023 begitu. Oke, berarti kamu masih jauh nih, pada semua masih jauh ya. Oke, lanjut Ya ya. Pak, baik Pak. Makasih ya Pak. Kelompok berikutnya, tadi kelompoknya Daryl ada nggak? Kelompok 5, Yunike, Ibnu, Daryl, Nabila, sampai mana? Kelompok 5 nggak ada ya? Kelompok 5 nggak ada. Kelompok 2 ada. Ada Tapi, Pak kelompok 5. sampai mana? Cuman kita kan baru bikin denahnya ya Pak. Terus kita mau ngitung kayak dari pondasinya dulu itu kita bingung Pak kalau misal di buku dimensi-dimensi pondasinya itu dari mana ya Pak? Apa? Apa pondasi? Geometri, Dimensinya. dimensi. Yang Dimensi. trapesiumnya itu nentuinnya dari mana Pak? Dapat trapesiumnya. Dapat trapesiumnya kan kita galian. Kan ada galian tuh. Kan gini tuh. Kan pas waktu kita gali, kan tanahnya, ini kan denahnya begini nih, denahnya. Nah, ini denahnya. Kan akan kita gali tuh. Kalau kita kan pondasinya kan kita gali ya. Nah, ini kan denah. Kan nanti harus digali begini, bentuk trapesium begini. Tapi Mana ya? kalau angka yang 18,5 terus gitu-gitu itu dari mana ya Pak? Mana 18? Yang mana? 18,5. Eh, Jadi gini, ini maksudnya ini. Ini kan iya gini. Pak itu Pak. Ini kan kita kan kalau kita mau bikin fondasi kan kita gali dulu. Nah, gali itu kalau kamu dulu belajar engineering drawing nggak? Engineering drawing itu gambar. Nah, ini kan galinya begini. Kalau engineering drawing itu dia kayak trapesium gitu. Apa dimiringin supaya dia nggak tumpah, nggak runtuh gitu. Nah, ini kan baru dipasang fondasi nanti di sini. Gitu. Ini kan fondasi, bisa batu kali. Kamu dulu belajar ini kan kita belajar batu apa? Di sini ada pasir. Dulu ada belajar nggak sih? Ini kan ada kolom gitu kan gitu. Nah, ini kan nanti kan diuruk. Makanya kan digali. Makanya ini nih galian nih. Bisa dimengerti nggak? Halo? Halo? Bisa Pak, bisa. Paham kan? Ya. Ada ininya kan? Apa? Galiannya. Nah, kalau timbunan kan ini timbun nanti seperempat ya, kan ditimbun nanti ditimbun. Ini ditimbun lagi pakai tanah, ditimbun lagi. Makanya pas waktu ditutup ada timbunan jadi seperempat dikali timbunan galian volumenya volume galian itu.
Kira-kira dapat dipahami nggak nih? Pas waktu dia ini kan hitung jadi volumenya, luas penampang galian, kan trapesium ini kan luas trapesium. Panjang galian, ini panjang dihitung nih, panjangnya 3 tambah 0,3 ini kan ada panjang ini kan. Ini 3 ditambah 0,5 tambah ini panjangnya, panjang semua ini Pak. Ini yang digali kan sepanjang ini kan, yang digali terus ini kan digali juga ini. Ini digali kan jadi pondasi. Ini kan digali semua. Galian ini penampangnya ini dikali panjangnya gitu. Kayak gitu. Itu nanti ditutupin. Kan dapat volume nih kan, volumenya begitu, udah panjangnya dapat ini kali volume galian. Jadi ini lantai. Nanti mau digali nggak? Misalnya tebelnya 20 cm ya. Mau digali sedikit yang di atas ini kan 20 cm. Gali dikit 20, luas bangunnya 48, berarti digali semua ya. 100 meter kubik. Karena tingginya kan jadi 20 nih. 20 kali 48 ini luas bangunan nih. Dapat galinya sekian, karena turun gitu. Ya, pasir berapa nih? Misalnya 10 cm kan. Jadi luasnya yang ini kan kita mau jadi karena posisinya di bawah fondasi. Jadi ketika di bawah fondasi itu ada karena bentuknya tadi itu trapesium, trapesium ke atas. Jadi ini ditaburi pasir dulu kan. Kan teorinya gitu sebenarnya, taburi pasir. Ini kan fondasi tadi sampai sana. Tuh, ini taburi pasir dulu. Nah, berapa jumlah pasirnya dicari dulu. Tingginya udah 10 gitu kan. Nah, ininya berapa nih luasnya gitu. Kan trapesium lagi. Kan sebelum fondasi kan kalau kalian itu kan bikin batu kali. Nah, kan jadi itu baru atas. Ini volumenya berapa? Kayak gitu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa dimengerti itu? Bisa, Pak. Nah, ya. Sebenarnya gampang kok ini. Lebih gampang lah dari perhitungan struktur apa gitu, enggak. Cuma banyak gitu. Cuma teliti juga gitu. Ini gampang kok sebetulnya. Kalau kamu nggak pakai pagar, nanti nggak apa-apa. Pagar dihilangin, nggak pakai pagar. Gitu. Pakai pagar. Nah, fondasi, ini fondasinya pakai batu bata. Nanti ganti aja yang batu bata, misalnya batu kali. Misalnya. Nanti lihat di ASP batu kali ada nggak? Ada pasti kan. Dari pakai fondasi. Nah, fondasinya berapa volumenya? Gitu. Volumenya. Terus diuruk, kan habis dipasang fondasi kan diuruk balik kan. Ditimbun kan tanah kan. Nah, ini pakainya seperempat nih. Karena kan udah keisi fondasi. Jadi pakainya seperempat aja. Itu. Itu ini seperempat dari galian tadi kan. Dapat deh. Ini baru dapat volume-volumenya nih. Gitu. Oke ya, kira-kira dapat dipahami nggak? Kalau yang lain dapat memahaminya nggak? Paham, Pak. Oke ya. Ini sebetulnya mudah kok, cuma banyak.
kalau kamu mau belajar RAP ya mau kayak gitu. Tapi kalau teorinya, waduh, kalau cuma teori nanti nggak bakal bisa. Karena dia harus dikerjakan, soalnya. Kalau teori saya pikir nggak akan bisa. Kalau kerja juga nanti kalau suruh bikin RAP sebenarnya prinsipnya dari sini kayak gini. Makanya di proyek-proyek itu bentuknya udah jadi seperti kalian tadi. Karena dia tidak berdasarkan ASP 2023. Dia berdasarkan data kontraktor. Tapi kalau kalian kerja nanti di owner atau di Pemda pemerintahan, pakai ASP 2023. Nah, standar awalnya berapa? ASP 2023 tadi. Itu. Oke, kalau gitu ya. Berarti ya Nabila masih ada PR lagi ya. Ya, Nah, Kak. oke, berikutnya. Kalau pelan-pelan juga nggak apa-apa, tapi ada progres gitu. Itu lebih bagus lah. Lebih baik seperti itu. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok 2. Abi, Cica, Doni, Andri, JJ. Ada. Kelompok 1. Agan, Farhan, Dere, Dwi, Puji. Nggak ada. Nggak ada ya. Ini jangan salahkan ya nanti ya kalau misalnya UTS-nya nggak ada nilainya ya. Soalnya saya udah ingetin, karena kan kita udah nggak ada UTS nih. Karena saya ngecek lagi, karena memang kita nggak ada UTS, UTS-nya dalam project. Kalau UTS-nya nggak nyampe, kalau nggak ada yang dilakukan, gimana menilainya? Nah, kita tuh sepakatnya harusnya udah sampai RAP. RAP-nya nggak mungkin semua selesai, nggak. Tapi yang itu aja, misalnya sampai tadi fondasi atau kolom kayak gitu. Tadi yang bagian tadi kan ada tuh tahapannya tuh. Saya kalian sampai kemana nih? Iya, kalian fondasi urugan udah, saya kan untuk urugan tanah. Sampai mana urugan tanah? Atau sampai mana? Kalau sampai slab beton, gitu. Kerjaan beton tertulang. Atau kalian mau pakai sampai yang ini urugan tanah nih, misalnya contoh gitu. Ya. Kalau hebat lagi udah sampai sini, ton kan gitu ya. Nanti ada slope-nya nih. Kan slope setelah fondasi itu ada slope nih 15/20 nih apa ukuran slope-nya nih 15/20 kan. Kan ada luas penampang kan? Kali kelilingnya panjang 40. Kalau yang ini kan pagar nggak ada saya hitung, misalnya nggak usah pakai pagar deh, langsung aja pakai yang untuk rumah gitu ya. Jadi langsung ke volumenya. Oke, kelompok 1 nggak ada ya? Bisa. Pak, kelompok 2 ada, Pak. Nah, kelompok 2 sampai mana? Coba. Kita masih belum tahu Pak cara yang buat Dena sesuai dengan ASP YouTube. Dan tapi kita udah dapat ini Pak, acuan RAB-nya yang ada Denanya juga. Sudah berapa?
Udah dapat apa tadi? Kita dapat contoh pembuatan RAB-nya, Pak, sesuai dengan denahnya gitu, Pak. Ya, mungkin sebagai referensi boleh ya, tapi kalau nanti itu dijadikan hasil seperti yang kamu buat, itu udah otomatis pasti saya coret ya, pasti salah. Jadi dari tahun ke tahun memang ada aja yang, udah saya ambil aja yang udah pernah hitung, gebuk, taruh itu saya coret pasti. Kenapa? Karena memang itu punya orang, gitu ya. Dan kita kan di sini mau belajar ya, mau belajar bagaimana membuat RAB. Nah, proses yang sebenarnya gitu. Kalau di kontrak itu udah bukan yang benarnya gitu, maksudnya itu udah praktisnya yang macam-macam variabelnya gitu ya. Gitu ya. Jadi yang ideal banget untuk RAB ya pakai ASP aturannya PUPR itu gitu. Jadi pakai itu gitu ya. Bukan berarti di kontraktor tuh enggak juga, tapi koefisiennya berbeda. Koefisien kontraktor itu berbeda, harga berbeda, standarnya berbeda, dia pakai penilaian sendiri. Nah, kamu mungkin tambah bingung. Jadi belajar yang mana kembali ke kitab awalnya lah. Kitab awal itu aturannya dari PUPR itu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau udah mahir dengan PUPR, kamu punya koefisien sendiri, kontraktor punya koefisien sendiri, kamu bisa jadi tahu, oh asalnya dari sini, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung lah, jadi gitu. Itu ya, kelompok 2 berarti belum berarti. Iya, Pak, belum. Plan offering-nya udah belum? Udah, Pak, kemarin. Ya kan? Nah, sekarang tinggal perhitungan. Ini nggak susah kok, nggak sesulit hitungan struktur. Itu susah. Tapi ini banyak aja, banyak ribet gitu. Bukan ribet sih, apa? Ya banyak aja kuantitinya, gitu. Perhitungannya gitu. Jadi harus pelan-pelan dilihat volumenya gitu. Tapi yang tadi saya jelaskan agak mengerti nggak? Mengerti, Pak. Oke. Kembali lagi lihat buku itu tadi, lihat tahapan proses-prosesnya, lihat ASP 2023. Nah, itu kuncinya. Kalau ada itu, itu benar. Ya. Wah, ini berarti perlu kalian masih diskusi lagi nih. Karena kita nggak ada UTS nih, nilainya murni dari proyek ini gitu. Nilainya ya. Jangan nanti coba-coba masukkan, tiba-tiba muncul RAB entah dari mana muncul. Itu lebih parah lagi, nanti nilainya saya kurangi masalahnya. Oh, itu saya langsung coret, langsung kurang nilainya. Drop. Karena apa? Itu bukan itu. Gitu. Ya, itu sih. Saya gitu ya. Kayaknya kalian harus diskusi lagi deh sesama kalian. Kalian baca dulu, lihat. Karena kalau saya jelasin semua terus ininya, itu kalian nggak akan bisa juga. Yang bisa, kalian akan bisa tuh kalau kalian mengerjakan. Pasti bisa. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan, saya yakin kalian pasti nggak akan bisa. Beneran. Jadi kalau kalian cuma liatin gitu ya, yakin pasti confirm nggak akan bisa. Kayak gitu caranya gitu, harus dikerjakan. Makanya metode kuliah kita yang sekarang yang ini tidak ada UTS menjawab soal, tapi mengerjakan proyeknya gitu. Nah, harapannya kalau kamu bisa mengerjakan, habis setelah nilainya,
Tapi kalau kamu nggak ada yang dikerjakan, ya nggak ada nilainya. Begitu. Paham ya? Baik, kelompok 1. Farhan, Kelompok 1 ada, Pak. ya gimana? Kak Dwi boleh share screen. Jadi untuk progres kelompok 1 tuh kita baru ada di Dena sama analisis AHSP-nya, Pak. Kamu land offering juga belum kan ya? Ya, Pak. Ya, Pak? Land offering belum. Oke lah. Land offering belum juga kan ya? Udah. Sudah, Pak. Udah ya? Ya udah, ini dulu deh. Ini perhitungan RAB sampai mana coba? Coba next, Pak. Nah, ini kita udah masuk di denah untuk rumah lantai 1. Ini untuk selanjutnya. Ini untuk tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanannya. Terus sama potongannya. Terus selanjutnya kita ini untuk detailnya, detail CC-nya, DD-nya, pokoknya untuk detail kolom sama yang lainnya. Terus selanjutnya ini untuk dana pondasinya. Nah, kita baru belum masuk ke perhitungan RAB-nya, Pak, baru detail pondasi sama detail ininya. Benar ya. Ya. Nanti Taruh karena buat jadi acuan kita nanti pas ngitung RAB, Pak. Oke, itu atapnya nanti ganti ya, jangan pakai kayu ya. Kalau contoh di buku ini juga pakai kayu, tapi nanti ganti pakai baja yang gitu ya. Iya, Pak. Mungkin kalau buat kelompok 1 baru sampai situ aja sih, Pak. Apa Bapak mau lihat HSP yang kita buat dulu? Yang apa nih? Ini apa nih? SNI. Ya, 2023. Oh, SNI nggak ada 2003. AHSP 2023 ada. Kalau SNI dia cuma tahun 2000 berapa? 2008 apa? Bukan SNI. Baik, Pak. Di bawahnya berarti salah tulisannya ya, metode AHSP. Sama rubrik 3 yang habis submit laporan. Iya, Pak. Laporan formatnya ada kata pengantar, ada daftar isi, seperti PDT. Formatnya kayak gitu ya, ada daftar isinya. Bab satunya apa, 2, dan gitu ya. Nah, kalau satunya PPT, satu lagi rubrik penilaian. Oke, kayaknya kalian masih cukup banyak PR-nya. Iya, Pak. Dan tadinya saya pikir hari ini kalian udah bisa sampai perhitungan Excel-nya, tapi karena belum, kalian harus lanjutin dulu nih bersama kalian. Coba kalian kerjakan. Minggu depan kalau bisa udah sampai Excel-nya deh, sampai mana gitu. Nah, terutama minggu depannya lagi kan kamu kalau bisa ada persiapan laporannya juga tadi. Makanya itu gimana ya kalau nanti UTS-nya tadi, UTS-nya itu ada laporan, PPT sama rubrik tadi. Itu nilainya.
harus memenuhi yang di rubrik kan sudah saya jelasin tuh. Ada beberapa poin yang dimasuk. Oke ya. Ya sudah, jadi gini, kalian coba kerjakan lagi. Kayaknya nggak susah lah, bener nggak susah. Coba kalian harus, kalau bisa kalian ketemu ada di lab tuh, kalian di lab aja, atau mau ngerjain bersama-sama, atau enggak mau Zoom boleh, ngerjain sendiri juga boleh. Itu untuk UTS gitu. Karena kalau nggak ada muncul Excel itu bingung nanti nilainya. Gitu ya. Walaupun belum selesai nggak apa-apa. Memang pasti bakal belum selesai. Sudah pasti bakal belum. Memang UTS kan pasti belum selesai, baru sedikit lah masuk ke Excel. Kayak gitu. Gitu ya. Berarti masih ada PR ya buat kalian untuk UTS. Buat minggu depan harapannya udah ada lah ya yang dikerjakan gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Tapi kira-kira ngerti nggak apa yang harus dilakukan? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke. Pak, mau nanya Percaya sebentar. kalau kalian belajar RAB pun kalian nggak akan rugi beneran. Kalian nggak akan rugi bener. Karena di proyek itu kalian harus ngitung RAB juga nantinya. Nah, kalian pasti ada RAB-nya. Nah, itu jadi bekal kalian nantinya buat di lapangan, di proyek gitu kan. Lagi jadi kontraktor ya, masa nggak punya RAB kan? Di proyek nggak punya RAB. Baik, kalau kayak gitu baiknya kalian diskusikan dulu, pastikan minggu depan sudah ada progres yang sesuai untuk UTS-nya, karena laporannya juga nanti harusnya mesti ada, tapi setidaknya Excel-nya sudah ada kan, tinggal bikin narasi laporan kan, sama PPT kan, disubmit nanti pas suatu UTS gitu. Begitu ya, kira-kira ya. Saya tunggu nanti pas waktu minggu depannya, biar bisa penilaiannya bisa masuk gitu. Oke? Oke ya. Oke, Pak. Sebaiknya kalian diskusiin deh apa yang bisa kalian lakukan sama teman-temannya gitu. Karena kan rumahnya sebenarnya ada dua, rumah satu tingkat dan dua tingkat. Yang dua tingkat itu juga kan ada contohnya di buku itu rumah ruko ya. Yang ruko itu juga sama, itu prosesnya juga persis sama. Prosesnya, proses ya, bukan. Jadi rumah dua tingkat, karena bukan nanti di halaman berapa itu, pokoknya di bagian ruko ya. Rumah ruko. Nah, rumah ruko itu pondasinya berbeda dari yang rumah satu tingkat. Kenapa ada dua proyeknya? Karena biar kalian tahu bedanya satu tingkat dan dua tingkat. Ini contoh rumah toko, ruko ya, halaman 1 dan 2. Pondasinya beda. Pondasinya dia lebih dalam. Makanya kalian ada 4 orang minimal. Bisa dibagi dua kelompok. Tingkat 1, 2 kelompok tingkat 2, gitu maksudnya. Jadi ada yang ngerjain tingkat 1, ada yang tingkat 2, atau terserah kalian mau bagaimana lah sepertinya gitu.
Jadi ada pembagian kerjaan. Kan ada contohnya tahapannya sama tahapannya bobot, terbobot dan lain-lain dan sebagainya. Begitu sih dari saya ya. Mungkin nanti bisa kalian diskusikan kembali ya. Apa? Oke, mungkin di scan dulu lah. Ya, jadi setelah ini kalian diskusikan ya. Oke ya. Pak maaf, saya belum scan Pak, nggak bisa Pak. Saya juga Pak sama. Ya. Oke. Untuk minggu depan, coba kalian diskusikan lagi sama teman-temannya ini, aduh, karena nilainya ini masalahnya, nilai UTS nih. Jadi kalian diskusikan, minggu depan kalau bisa udah ada hasil lah. Iya. Jadi nggak susah kok, gampang sebenarnya. Beneran gampang. Jadi tinggal buat tahapan-tahapannya, step by step-nya. Itu lupakan punya orang, buat punya sendiri. Tapi yang punya orang boleh jadi referensi, masuk boleh jadi apa ya, referensi ya. Tapi kalian bikin sendiri gitu. Nggak bisa kucuk-kucuk, pokoknya jadi kayak gitu nggak bisa lah. Itu nggak mungkin. Begitu ya. Jadi apanya minggu depan ada sesuatu yang bisa kita diskusikan dari hasil Excel yang kalian buat, gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira?
Ada Belum pertanyaan? ada, Pak. Ada ya? Clear ya? Berarti kalau nggak ada pertanyaan, berarti harusnya bisa minggu depan. Tuh. Baiknya sih kalau setelah kuliah ini kalian coba diskusikan deh gimana cara bikinnya gitu kan. Tadi udah dijelasin, bukunya sudah dikasih, sudah di-download harusnya, ASP juga udah dikasih, daftar harga juga sudah saya kasih ya. Daftar harga kan udah dikasih, ya. Udah punya juga. Di PDT juga pakai angka itu, tapi konversikan ke 3% kan karena bunga bank. Jadi nanti tuh di Excel tuh nanti bahkan ada daftar harga barang tuh ada. Jadi kalian harus input dulu harga material. Jadi nggak akan mungkin tiba-tiba cek langsung rekapitulasi, nggak mungkin. Gitu makanya saya bilang tadi nggak mungkin. Oke, saya tunggu di minggu depan. Harapannya nilai UTS-nya lebih baik ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tunggu. Kalau bisa nanti kalian diskusikan ya sama teman-temannya ya, biar bagus nilainya. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.